Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 0486660357. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 3 pemrograman web, yaitu membuat eh, database pendidikan dengan tabel mahasiswa pada database RDBMS MySQL di dalam XAMPP. Karena sebelumnya XAMPP saya error terus, maka di sini saya menggunakan WAMP yang karena eh, saya baca-baca ini alternatifnya yang lebih bagus dari XMPP karena XMPP sering terdapat error database terus. Maka setelah saya membaca solusi tersebut, maka saya menggunakan WAMP server ini. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba menambahkannya dulu si database pendidikan dan tabel mahasiswanya, dan berikut adalah datanya. Nah ini, sini tabelnya itu berisikan ID, NIM, nama jurusan, angkatan, dan email. Dan di sini bisa ditambahkan lagi eh, kolom-kolom yang lain, namun saya memilih ini saja. Dimulai dari ID, dia dibuatkan auto increment dan juga primary key. Dan saya sempat mengalami bingung juga mana yang akan dijadikan primary key, yang seharusnya ini NIM yang dijadikan primary key-nya. Namun saya dibuatkan saja ID untuk contoh. Namun jika selanjutnya saya membuat aplikasi, maka NIM yang akan menjadi primary key-nya. Lalu ini adalah SQL untuk menambahkan calon mahasiswanya atau mahasiswa yang sudah terdaftar. Sini ada 5 dan masing-masing kolom sudah terisikan, tidak ada yang nol. Kalau misalkan saya ingin membuat satu lagi, misalkan 116 dan nama saya Muhammad Iqbal, jurusan Sistem Informasi. Lalu saya tahun 2022, 2023. Lalu ini email saya. Oke, karena ini sebelumnya sudah ditambahkan, maka saya ini hapus dulu. Dan untuk menambahkan si datanya, kita bisa menggunakan tab dari phpMyAdmin itu untuk menambahkan SQL secara langsung. Lalu kita bisa execute. Nah, satu row telah ditambahkan. Nah ini, yang nomor 6, Muhammad Iqbal, sistem informasi. Dan juga sini saya menggunakan membuat file PHP, file untuk menampilkan data tersebut menggunakan PHP. Nah, di sini PHP-nya menggunakan standalone installer. Jadi saya tidak menggunakan dari WAMP-nya, melainkan yang telah saya install sebelumnya. Karena kebutuhan belajar juga, kalau misalkan saya membuatkan di dalam WAMP ini, nantinya dia akan disimpan di file htdoc dan sudah tersedia juga si web servernya. Maka yang saya akses nanti tidak akan menggunakan port jika saya simpan di folder htdoc si WAMP ini. Dan juga di PHP ini, php.ini saya perlu menyalakan extension MySQL ini. Karena kan jika saya tidak menyalakan ini, maka koneksi ke MySQL-nya dia akan error karena membutuhkan si extension dari PHP ini, MySQL. Oke, untuk menjelaskan eh,
tampilan ini, pertama-tama di sini ada blok PHP. Di dalamnya ada koneksi sederhana. Ini MySQL Connect. Ini hostname-nya ke localhost karena di lokal DB MySQL-nya berada di lokal saya. Kemudian username, root, dan karena passwordnya defaultnya kosong, saya buat kosong saja. Lalu koneksi ke tabel pendidikan, ke database pendidikan. Dan ini menghandle errornya apabila koneksinya gagal. Misalkan databasenya mati atau salah konfigurasi, maka dia akan memunculkan error seperti ini. Lalu dia akan menginvoke tabel mahasiswa ini, select all from mahasiswa, select bintang, maka dia akan mengambil seluruh data dari kolom name, ID, name, nama, jurusan, angkatan, dan email. Namun dibuat lebih cepat, select bintang saja. Kemudian ini adalah untuk melakukan execute atau invoke ke si database-nya. Ya, jadi dia memanggil si MySQL Connect ini, variable koneksi, dan juga query apa yang akan di hit. Dan nanti hasilnya akan disimpan di result ini. Oke, masuk ke tabel atau ke blok HTML ini standar, ada judul dan styling tabel yang sederhana. Nah, dan ini adalah tabel si data yang akan dimunculkan. Itu tabel mahasiswa. Di dalam tabelnya terdapat kolom NIM, nama, jurusan, angkatan, dan email. Lalu, nah ini untuk menampilkan si data dari tabel mahasiswanya. Jadi dia melakukan looping page array dari si result ini. Karena jika tidak ada looping, maka dia akan menampilkan yang paling atas saja. Maka kita perlu melakukan looping agar seluruh datanya bisa muncul. Dan tadi total ada 6 data. Ini sebelumnya saya mengetes dengan 5 data. Ketika saya ini masih jalan. Nah ini masih jalan. Jadi untuk menjalankan PHP-nya, kita menggunakan standalone PHP bukan dari WAMP server. Komennya itu php -s besar, lalu localhost, dan juga portnya 8000. Dan setelah jalan, ya kita buka si localhost port 8000 ini. Nah, maka akan muncul tabel yang berisikan data-data dari tabel mahasiswa ini. Dan ada 6. Ini beserta yang saya tambahkan tadi terakhir. Dan nantinya ini bisa dibuatkan CRUD sederhana juga. Jadi nantinya bisa ada tombol create dan juga update sini, tombol actionnya, update dan delete. Namun saya hanya menampilkan datanya saja. Karena pada tugas ini itu menjadi opsional ya, menerapkan penggunaan ini. Tugas utamanya adalah pembuatan instalasi XAMPP, dan sebelumnya saya minta maaf karena XAMPP-nya error terus. Maka saya menggunakan alternatifnya WAMP, lalu kemudian membuatkan database menggunakan RDBMS MySQL dengan nama database pendidikan tabel mahasiswa. Oke, sekian yang pengerjaan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.